Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, hari yang begitu indah yang insya Allah diberkahi oleh Allah, kita bisa berkumpul secara tatap maya di ruang virtual ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjunan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, guru-guru hebat, para pengajar yang luar biasa dari berbagai sekolah. Terima kasih kepada Ibu Tri Agustini Gandaresmi dari SMA 1 Bojong Picung, Bu Seni Sulastri dari SMA 2 Cimahi, Bu Ayu Martiani dari SMA Negeri 1 Cianjur, Pak Lupti Jaladina Hakiki dari SMA Negeri 1 Bogor, Bu Puji Rahmawati dari SMA 1 Sukaresmi, Pak Ridwan Sahid Hambali dari SMA Negeri 1 Cianjur, dan rekan-rekan sejawat saya dari SMA Negeri 1 Cilaku, ada Pak Dini Rahayu Effendi, Pak Eri Hadiana, Bu Mustika, Sintia Furi Pratami, dan Ibu Dewi Layana. Terima kasih karena sudah mau menyempatkan diri, sudah mau meluangkan waktu di sela-sela istirahat dan weekendnya. Pada malam hari ini saya akan berbagi tentang apa itu guru, tentang apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semua sama-sama sudah mafhum ya, kita semua sudah sama-sama bergelut di bidang pendidikan, tapi ada beberapa hal yang mungkin baru kita sadari, ternyata oh iya, kita sudah melaksanakan hal tersebut. Namun kita tidak mengetahui itu namanya apa. Izin share screen ya Bapak dan Ibu. Sudah ada di layar Bapak dan Ibu, mohon maaf. Sudah begini. Sudah. Apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini adalah tentang implementasi segitiga restitusi dalam mewujudkan budaya positif. Nah, apa itu segitiga restitusi dan apa itu budaya positif? Mari kita terlebih dahulu lihat dari filosofinya. Ya. Pendidikan dan pengajaran. Kita sudah sering mendengar tentunya ya, apa itu pendidikan dan apa itu pengajaran dan apa bedanya pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Nah, kekuatan diri kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah orang lain. Dalam arti, kita sebagai pendidik tidak bisa membentuk karakter. Kita sudah paham ya bahwa kita selalu berasumsi bahwa anak itu bisa kita bentuk, anak itu bisa kita ubah. Tidak, ternyata Bapak dan Ibu hebat. Anak itu ada yang sudah memiliki karakter. Tugas kita sebagai pendidik apa? Yang pertama adalah menebalkan. Jika anak itu sudah baik, kita tebalkan agar menjadi lebih baik lagi. Namun apabila anak itu tidak begitu baik, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun agar mereka mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Ketika kita sudah tahu apa itu pengajaran dan pendidikan, tentunya kita sama-sama paham tujuan pendidikan itu apa, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang telah saya bahas terdahulu tadi adalah bahwa kita sebagai pendidik tidak bertugas untuk membentuk, tapi kita sebagai pendidik adalah bertugas untuk menuntun. Menuntun apa? Menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi tidak ada lagi istilah kita mengajar di era milenial, tapi yang kita terapkan adalah cara-cara mengajar era kolonial seperti itu. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak
mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Kita harus terbuka karena kebutuhan sekarang adalah di era revolusi industri 4.0 itu berbeda dengan kebutuhan ketika kita dididik terdahulu. Namun kita pula tidak boleh meninggalkan meninggalkan kearifan-kearifan yang kita miliki sebagai bangsa yang beradat ketimuran seperti itu. Jadi meskipun kita nanti ada masuk ke era modern, tapi kita pun tidak boleh meninggalkan kearifan lokal. Ketika kita berpangku pada kearifan lokal, tapi kita juga harus berwawasan global. Seperti itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kenapa kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Hal itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu yang bertahan hidup. Manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau survival. Ada apa? Kebutuhan lahir, kebutuhan batin, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Ada kebebasan, kesenangan, kekuasaan, dan penguasaan. Dan kebutuhan-kebutuhan dasar ini yang ada pada diri anak-anak kita, diri peserta didik yang nantinya bisa menjadi keunggulan, bisa pula menjadi kelemahan, dan nanti akan timbul kasus-kasus berdasarkan kebutuhan dasar manusia tersebut. Nanti kita lihat contoh kasusnya seperti apa. Selanjutnya adalah nilai guru penggerak. Sebagai guru penggerak, saya di sini belajar dan dituntut untuk yang pertama harus melakukan kegiatan yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu seperti apa? Jadi kita tidak boleh memaksakan pembelajaran sekehendak kita. Misal, ketika tengah hari cuacanya begitu panas, di dalam tidak ada sarana pendingin ruangan yang begitu memadai, anak-anak minta belajar di luar, boleh kita ikuti apa yang anak inginkan. Atau misal kita memaksakan anak untuk teori, ternyata anak itu lebih expert di bidang psikomotor, keterampilan, boleh kita arahkan sesuai dengan keterampilan mereka. Hal itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang mengutamakan keterampilan murid secara personal, secara individu, seperti itu. Salah satu contohnya adalah ketika anak tersebut si A ternyata dia pintar praktek, dia senangnya langsung ke pembelajaran keterampilan. Gak boleh kita paksa anak itu untuk dijejali teori. Atau misal anak ini senangnya audio, tidak boleh kita memaksakan anak untuk terus secara visual seperti itu. Tapi ada anak yang misal dia mah pintar berbicara, oh berarti pembelajarannya kita harus menggali anak tersebut dengan potensi berbicaranya tersebut. Kalau anak itu tidak mampu berbicara tapi ketika menulisnya bagus, nah kita arahkan dia untuk menjadi penulis. Itu yang disebut dengan berpihak pada murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, sebagai guru, kita itu harus mandiri. Contoh misal, dari sekolah tidak ada program nih untuk kegiatan pengembangan keprofesian kita atau pengembangan kompetensi kita sebagai guru. Nah, kita boleh pergi sendiri dengan biaya sendiri, mengikuti pelatihan-pelatihan sendiri, selama itu yang mendukung kompetensi dan juga profesi kita sebagai pendidik. Reflektif. Nah, kita harus senantiasa bersikap reflektif. Misal dengan teman sejawat, tolong dong lihat ketika aku mengajar seperti apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa, masukan untuk aku apa. Seperti itu boleh. Atau ke anak, itu sangat sekali diperbolehkan. Gimana tadi belajar dengan ibu? Gimana tadi, ada yang menarik nggak? Seperti itu. Itu disebut dengan reflektif. Lalu kolaboratif, seorang guru yang baik itu pasti memiliki nilai kolaboratif, bekerja sama dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, itu akan menghasilkan kolaborasi yang luar biasa. Yang terakhir, nilai yang harus kita miliki adalah nilai inovatif. Kita harus senantiasa melakukan inovasi-inovasi, perubahan-perubahan.
Kalau kata orang Sunda, guru itu harus ngigelan zaman serta ngigelkeun pajamanan. Inovatif kita itu harus senantiasa bersikap inovatif, tidak boleh alergi terhadap hal-hal baru. Misal kita sudah belajar dengan zona nyaman nih, apa yang kita dahulu pelajari itu terus yang diimplementasikan, oh tidak boleh. Selanjutnya, peran sebagai guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu seperti apa? Terima kasih juga untuk Ibu Ucu Supiati dan Ibu Trisuci Handayani dari SMA Negeri 1 Cilaku. Ada Pak Acep dari Cahyadi dari SMA Negeri 1 Mande, Pak Dery Riyandi SMA 1 Cilaku, dan rekan saya luar biasa Bapak Ari Firmansyah, Bapak Dr. Ari Firmansyah MPD dari Universitas Islam Nusantara Bandung yang sudah berkenan hadir di ruang virtual pada malam hari ini. Baiklah, saya lanjutkan mengenai teori kontrol. Ternyata rekan-rekan semua, ketika kita menangani siswa, satu kasus itu bisa kita tangani dengan 5 teori kontrol. Yang pertama, kita mengenal adanya teori kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, ada teori kontrol sebagai pemantau. Yang ketiga, teori kontrol sebagai teman. Ada teori kontrol sebagai manajer, dan ada teori kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Contoh satu kasus saja kita contohkan ya, namanya Raka. Raka salah satu murid di salah satu SMA, misal dia itu datang kesiangan dan itu sudah berulang kali. Ketika posisi guru itu sebagai penghukum, guru itu akan langsung berkata, "Raka, kamu ya kesiangan. Sekarang karena kamu kesiangan, kamu harus lari 5 keliling mengitari sekolah ini." Berarti itu posisi guru sebagai penghukum. Nah, teori sebagai pemantau apa? Ketika Raka datang kesiangan, si guru itu akan langsung berkata, guru olahraga eta kemarin dilari. Ya, mungkin guru olahraga bisa bersifat sebagai penghukum. Tapi ketika yang datangnya adalah guru bahasa Indonesia, misal Bu Ayu, Raka datang, Bu Ayu pasti bilang, "Raka, kamu kesiangan." Tahu konsekuensinya kalau kesiangan, seperti yang sudah kita sepakati, kamu tidak boleh masuk kelas selama 1 jam pelajaran. Nah, berkaitan dengan konsekuensi berarti itu adalah sebagai pemantau. Yang ketiga, posisi guru itu bisa menjadi sebagai teman. Misal Bu Puji ketika Raka datang, guru matematika, lalu ditanya ketok pintu, "Assalamualaikum Raka, kesiangan." Bu Puji langsung bilang sambil ketawa, "Raka, kamu kesiangan terus, kenapa sih?" Ibu mah heran, kemarin bilang gak bakal kesiangan lagi, sambil ketawa ditepuk-tepuk. Berarti posisi Bu Puji itu sebagai teman. Nah, ada lagi sebagai pembuat merasa bersalah. Misal Pak Acep Dery ketika datang, oh nggak mungkin kalau bapak-bapak jarang kayaknya pembuat merasa bersalah ya Bu Tri. Ketika Raka datang, Putri langsung bilang, "Raka, kenapa sih kamu selalu bikin ibu kecewa?" Nah, itu mungkin itu adalah pembuat merasa bersalah. Lalu Putri bilang, "Pokoknya ibu nggak mau dengar lagi, ibu nggak mau, pasti ibu dimarahin sama guru piket karena kamu selalu kesiangan." Ibu dipanggil, "Kamu mau?" Ibu dipanggil lagi sama kepala sekolah sampai Rakanya ngerasa bersalah. Berarti itu merasa bersalah. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, pasti si guru tersebut akan duduk bersama dan mencari solusi. Oke, kamu kesiangan. Kamu tidak salah, mungkin kamu tidurnya terlalu malam. Ibu juga pernah kesiangan, tapi yuk kita coba duduk baik-baik. Kita lakukan menstabilkan identitas, lalu kita akan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencari solusi, kira-kira apa yang salah, apa yang perlu dibenarkan, seperti itu. Masalahnya apa, solusinya seperti apa, itu adalah posisi kontrol sebagai manajer, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah saya pernah menangani selama 4 minggu ke belakang memiliki murid ketika datang ke sekolah itu selalu bermake up tebal. Jadi gurunya itu selalu kalah dengan make up muridnya. Nah, pertama saya itu sebagai penghukum, ketika datang langsung kamu hapus make upnya, kalau tidak nggak boleh masuk kelas.
Ternyata itu tidak berhasil, teman-teman. Besoknya lagi dia berusaha untuk menghindari bertemu dengan saya. Tapi ketika suatu hari saya bertemu dengan dia, saya memposisikan diri sebagai teman sambil ketawa, terus distabilkan identitasnya. Saya bilang bahwa kamu itu keren, ibu nggak bisa loh makeup seperti itu. Kamu tuh expert, kamu bisa jadi MUA nantinya yang terkenal. Tapi kamu sekarang posisinya sebagai siswa, jadi yuk kita belajar disiplin. Karena muridnya merasa dengan teman bisa berbicara apapun, penanganannya lebih enak, akhirnya murid tersebut bisa berubah dan keesokan harinya tidak datang ke sekolah dengan menggunakan make up lagi, seperti itu mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, sesi sharing kita pada hari ini sudah berakhir, dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya di ruang virtual ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, ada sebuah kutipan menarik tentang pendidikan. Pendidikan adalah tiket ke masa depan, dan hari esok dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya sejak hari ini. Semoga kita mampu mempersiapkan generasi yang akan datang dengan sebaik-baiknya. Kita mampu mendidik peserta didik kita menjadi pribadi-pribadi terbaik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.